Halo, salam semuanya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Pastinya semuanya di dalam keadaan penuh sukacita. Saya kembali dengan Leni Marlina Tambunan di dalam ruang kesaksian. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya rindu berbagi tentang dimana mengikut Tuhan ya tidaklah mudah. Pastinya ada banyak proses-proses yang boleh kita hadapi ya, sebab firman Tuhan juga mengatakan ya di dalam Matius dikatakan mengikut Tuhan ya kita harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan kita mengikut Tuhan juga harus siap dibenci ya. Jadi itu yang saya alami di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan waktu saya mengikut Tuhan, saya mengalami dibenci ya, dimana yang pertama itu tetangga saya ya, tetangga, orang-orang terdekat saya itu tetangga saya, dimana mereka yang melihat saya setiap harinya ya keluar pergi dan pulang ya. Suatu ketika tetangga saya bertanya ya, saya panggilannya Mama Marian ya, Mari kamu mau kemana gitu ya. Saya bilang saya mau ikut persekutuan ya. Awal-awal mereka mungkin biasa aja, tapi lama kelamaan karena mereka sering melihat saya keluar rumah dan setiap pertanyaan yang mereka tanya sama gitu ya, akhirnya tanpa ya sadar mereka bilang, hati-hati loh Mari, nanti kamu tersesat gitu ya. Atau ada yang bilang, setelah ini kamu mau diutus kemana ya, itu yang mereka sampaikan ya. Saya hanya tersenyum saja. Ada juga bilang, teman awas lo jadi bibiolon gitu ya. Saya hanya tersenyum saja ya. Bahkan pada suatu ketika ya, namanya kita ibu-ibu ya, di suatu warung pagi hari kita banyak ketemu ibu-ibu dan mereka mengingatkan itu. Salah satu seorang ibu mengingatkan, Mari kamu kemana aja gitu, sering keluar gitu, kios kamu tutup gitu ya. Saya bilang saya ikut persekutuan di sekolah anak. Kamu kok serius banget ya, kau serius banget mengikuti itu, hati-hati lu gitu ya. Saya bilang saya bilang saya rindu mau sungguh-sungguh lah gitu. Dan saya ungkapkan isi hati saya mau melayani Tuhan. Wow, tiba-tiba ya Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, mereka tertawa ya. Tertawa mereka itu mengejek ya. Mereka serentak tertawa. Jujur di hati saya itu ya Bapak Ibu gak enak gitu ya. Saya berkata dalam hati, Tuhan, saya tahu saya ini siapa gitu ya. Banyak hal kegagalan, banyak dosa yang saya masih lakukan. Tapi saya mau buktikan kepada mereka bahwa omongan saya adalah sungguh-sungguh. Saya rindu mau melayani Tuhan. Itu yang saya tanamkan di hati saya. Jadi ya seiringnya waktu berjalan ya saya mengabaikan semua itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang menolak saya, yang tidak menyukai saya waktu saya mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan adalah saudara-saudara saya, keluarga saya, bahkan juga keluarga dari suami saya juga tidak menyukai saya. Hal yang tidak mereka nyaman ketika saya membantu mereka, ketika saya berbuat baik, ketika saya memberi. Awalnya mungkin mereka biasa aja, tapi dibalik semua itu saya mulai mendengar ya, Mama Rian itu baik itu kan karena ada maunya, Mama Rian itu baik kan karena dia modus ya, katakan modus lah. Juga dia mereka bilang saya itu baik
karena ada sesuatu hal gitu ya. Jujur saya waktu tahu hal itu saya kecewa. Bahkan ada saudara juga yang dekat, saya kan nggak pernah minta dia bantu saya, kan dia yang memberi gitu ya. Itu yang saya dengar. Saya benar memang kecewa ya. Saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan ini bukan karena kuat saya, tapi semua karena Tuhan, kasih Tuhan. Saya beranggap bahwa apa yang saya buat tadi itu adalah karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukannya kepada saya. Jadi yang ketiga yang membenci saya ya Bapak Ibu adalah teman-teman saya. Dan satu persekutuan ya, di mana sekolah anak saya ya, kami sama-sama dibina, sama-sama mulai bertumbuh ya. Mereka mungkin ya tidak menyukai apa yang ya, suatu ketika saya pernah kesaksian, dan kesaksian saya mengatakan bahwa ketika kalau kita mau ikut Tuhan, benar-benarlah sungguh-sungguh karena Tuhan, bukan karena manusia, bukan karena berkat yang diberi gitu ya, diberi oleh sekolah anak-anak kita. Ada beberapa ibu yang tidak menyukai hal itu, hingga dia mempengaruhi ibu-ibu, seluruh ibu-ibu yang lainnya untuk membenci saya dan menyuruh saya kembali kesaksian, bersaksi, dan harus minta maaf dan menarik kata-kata saya. Wow, saya di situ enak hati juga ya Bapak Ibu. Hingga akhirnya saya cerita kepada pembina, saya mengatakan hal demikian, dan dia mengingat kembali bahwa kesaksian saya tidak ada yang salah gitu ya. Jadi ibu nggak perlu kesaksian kembali atau minta maaf gitu ya. Situ saya mulai dijauhi, saya dibilang angkat cari perhatian, angkat telur, dan lain sebagainya. Ya lama, proses itu lama ya. Ketika saya mulai mendekati mereka, mereka menjauh. Bahkan ada beberapa ibu yang tidak mau hadir lagi untuk mau beribadah ya. Jujur di situ juga saya sangat terpukul, dan saya tanamkan dalam hati saya, Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara di dalam hal ini ya. Itu yang saya bilang kepada Tuhan, hingga akhirnya ya Tuhan yang bekerja. Akhirnya mulai keadaan itu pulih, dan mulai mereka sadar hal itu. Bapak Ibu, tantangan yang saya alami juga adalah saya mulai mama saya yang melahirkan saya, dia juga mulai tidak menyukai saya ya. Karena apa ya, dia mulai banyak dengar cerita-cerita orang, nanti kalau Maria itu di sana dia akan jauh dari keluarga, dia mulai hanya fokus kepada gerejanya, persekutuannya. Banyak hal-hal negatif yang orang-orang lain sampaikan kepada mama saya, hingga suatu ketika mama saya beranikan diri untuk bertanya kepada saya ya. Mama saya ungkapkan semua apa yang dia dengar, bahwa dia khawatir kalau saya jauh dari keluarga, tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan adat ya, bahkan mungkin hanya fokus kepada persekutuan itu saja. Jadi saya bilang sama mama saya, Mak, semuanya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai Alkitab, mungkin saya akan jauh, tidak akan mengikuti. Dan semuanya kembali kepada firman. Di sana bicara tentang kasih, Mama berdoa aja. Saya katakan sama mama saya, saya rindu juga, bukan cuma saya yang dipulihkan, tapi semua orang-orang di sekitar saya dipulihkan ya. Hingga akhirnya mama saya mulai dia tenang, dia percaya bahwa perkataan-perkataan orang yang dia dengar itu tidaklah benar. Karena apa? Dia juga melihat perubahan dalam diri saya ya, perubahan dalam diri saya, sehingga akhirnya dia juga mulai bisa menerima saya untuk boleh menerima saya
tidak percaya kepada saya bahwa saya tidak menghilang dari keluarga, tidak menjauh dari keluarga. Itu yang membuat hati mama saya tenang ya. Kemudian Bapak Ibu, tantangan yang saya hadapi adalah yang dimana ya, yang berikutnya adalah dari suami saya, yaitu diri saya sendiri ya. Suami saya adalah diri saya sendiri, dan dimana awal-awal saya mengikut Tuhan, dia tidak masalah Bapak Ibu ya, tapi semakin hari dia melihat saya semakin rajin, semakin fokus, hingga pernah satu kali dia bilang, kita sudah punya gereja, kenapa mama fokusnya sekarang udah beralih gitu ya. Saya bilang saya nggak beralih, saya hanya mau bertumbuh di sana semakin dalam lagi dalam Tuhan. Suami saya bilang, apapun nanti risiko masalah yang datang dari gereja lama itu bukan tanggung jawab saya, bukan urusan saya. Pokoknya apa yang mama perbuat, mama yang tanggung jawab risikonya. Itu kata suami saya. Jujur saya di situ ya merasa kurang nyaman ya gitu ya. Oh ya gitu, kenapa suami saya nggak mau ikut gitu ya, bertanggung jawab. Tapi ya udah, saya percaya ke Tuhan. Tuhan, semuanya atas izinmu, semuanya atas kedaulatanmu. Hingga akhirnya saya semakin rajin. Suami saya mulai tidak mau lagi ibadah ya, ibadah gereja lama. Pernah satu kali saya mengajak suami saya beribadah, kami bertengkar ya, mulut. Dia bilang saya nggak ibadah, dia pilih mengerjakan pekerjaan di rumah daripada ibadah. Hingga Bapak Ibu yang terkasih ya, saya tetap putuskan dengan anak-anak ibadah. Dimana saat itu memang waktu kami pergi ibadah, saya mengendarai sepeda motor, saya sedang membincangkan anak-anak saya. Dan perjalanan saya bilang, Tuhan, Kau Allah pencipta, semuanya dalam kedaulatanmu. Kenapa hati suami saya sulit untuk Engkau rubah? Kenapa kenapa saya yang duluan Kau pilih, Kau tangkap ya? Kenapa bukan suami saya? Itu saya bilang sama Tuhan ya. Saya mulai mengatur Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Bapak Ibu tahu tidak apa yang Tuhan bilang sama saya? Tuhan bilang, anakku, apakah yang kamu lakukan ini karena suamimu atau karena untuk aku? Wow, Bapak Ibu yang terkasih, jujur ya, saya di situ hancur hati. Saya nangis ke Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya perbuat ya ini belum ada apa-apanya, tapi saya sudah mengaturmu Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan ini, semua yang saya lakukan ini bukan karena suami saya, tapi karena Tuhan yang sudah mengasihi saya, yang sudah memulihkan saya. Saya menangis ya. Untungnya saya pakai helm, mati saya itu bener kejujuran ya. Sampai saya bilang, Tuhan, saya minta ampun ya. Saya bilang suamiku adalah bagianmu. Jadi sejak saat itu saya mulai belajar untuk tidak memaksakan suami ya. Mulai ya, biarlah semuanya berjalan seperti kehendak Tuhan saja ya. Mau saya mau bersama dengan suami, kami bersama-sama ibadah bersama anak-anak, bahkan boleh sama-sama melayani. Tapi rencana Tuhan ya beda dengan rencana kita. Semuanya kembali kepada kedaulatannya Tuhan. Dan yang berikutnya, tantangan yang saya alami adalah semakin lama gereja lama mulai tahu keberadaan saya ya, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena tetangga saya juga ada yang satu gereja ya, mungkin juga ada yang menyampaikan hal itu bahwa saya sudah bergereja di 2 gereja ya. Hingga akhirnya mereka datang kunjungan Bapak Ibu ke rumah ya, para hamba Tuhan datang ke rumah dan menanyakan keberadaan saya.
itu memang saya terkejut kedatangan mereka. Cuman saya bilang, Tuhan, ini semua tanggung jawab Tuhan ya. Saya dan mereka bertanya apa yang saya, benarkah saya sudah seperti ini gitu ya, sudah gereja tempat lain. Saya akui saya iya, sekalipun mungkin saya juga berusaha ya, tidak langsung meninggalkan gereja lama, saya tetap juga ibadah, membagi waktu di gereja lama dan gereja yang baru. Bapak Ibu, hingga akhirnya mereka menawarkan, kami nggak melarang ibu kalau memang ibu memperdalam iman ibu ya, itu yang mereka sampaikan. Tapi kalau bisa ibu melayani di gereja kita karena butuh pelayan juga ya. Dan mereka berjanji mau menjalankan saya sebagai sintua. Saya bilang gak usah dulu, tapi saya coba untuk melayani di sana gitu ya Bapak Ibu. Dan saya bilang, tapi waktu saya mereka menawarkan saya pelayanan di muda-mudi, karena memang saya saat itu pelayanan di lingkungan ya muda-mudi. Waktu di gereja lama saya duduk, saya tanya Tuhan, saya di mananya kamu tempatkan dengan talenta yang kau beri gitu ya. Jujur saya nggak mendapatkan jawaban di situ. Saya justru menangis ya, melihat keadaan gereja itu ya. Tapi seiring waktu saya ikuti saja, dan setelah itu saya nggak menemukan jawaban apa-apa dari Tuhan. Saya terus akhirnya berusaha bagi waktu, gereja lama, gereja baru. Hingga akhirnya jujur saya capek sendiri Bapak Ibu ya, terkasih, saya capek, saya jenuh, kecapean karena waktunya bersamaan hari Minggu ya. Pagi hari saya di gereja lama baru, siang hari saya di gereja lama, jadi saya kecapean ya. Itu berjalan lama, panjang ya waktunya, hingga saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek, saya nggak bisa seperti ini gitu. Tentukan saya Tuhan di mana gitu ya, kalau memang saya harus di sini atau di sini ya, tempat lama. Hingga Bapak Ibu yang terkasih ya, ada 5 tahun ya lamanya perjalanan itu ya, yang saya belum temukan jawaban Tuhan saya harus gimana gitu Bapak Ibu. Jadi suatu ketika hingga akhirnya saya mulai lebih fokus kepada gereja baru Bapak Ibu yang terkasih ya. Saya karena pelayanan di sana juga, hingga akhirnya datang kunjungan yang kedua kali hamba-hamba Tuhan dari gereja lama ya. Wow, di situ mereka cukup banyak datangnya, ada sintua berapa orang ya, yang bapak dan ibu, kemudian pendeta, kemudian kami perhangir ya, guru jemaat, kemudian juga Aporus ya. Wow, yang tertingginya datang ya Bapak Ibu. Jujur saya di situ bilang, siapakah aku di Tuhan gitu ya. Mereka datang begitu ya, saya bilang, wow, ini apa gitu Tuhan, saya nggak persiapkan saya. Emang kan saya sudah lama juga berdoa dalam hal ini, kemudian juga saya sudah bicarakan sama pembina saya. Dia bilang nggak usah banyak bicara, biar Tuhan yang nanti yang menuntun ibu secara Bapak Ibu ya. Dengan kedatangan mereka ya, membujuk saya lagi. Saya bilang saya nggak bisa. Saya bilang saya minta maaf, saya harus pindah gitu ya. Dan ada satu perkataan yang membuat mereka yang tadinya membujuk saya, akhirnya mereka melepaskan saya karena ada sesuatu hal pelanggaran yang saya lakukan yang bertentangan dengan aturan gereja lama, sehingga akhirnya mereka, ibu memang harus keluar kalau sudah seperti itu yang mereka bilang. Hingga mereka mengambil putusan, dia bilang ibu akan dikeluarkan dari gereja, tapi suami dan anak-anak masih diperbolehkan berjemaat di gereja lama. Suami saya angkat bicara Bapak Ibu yang terkasih ya, saya nggak menyangka apa yang dia katakan. Dia bilang bahwa kalau istri saya dikeluarkan, kami juga ikut keluar.
Wow, itu jawaban yang sangat luar biasa yang saya rasakan, yang saya terima Bapak Ibu. Itu yang saya sudah lama tunggu-tunggu. Artinya begini Bapak Ibu, ya bukan saya nggak cinta sama kerja lama, ya saya juga dulu tetap setia di sana, tapi ada yang lebih lagi yang mau Tuhan inginkan dari diri saya, sehingga ini boleh terjadi. Ya, saya ya Bapak Ibu, di dalam 5 tahun itu bukan tidak panjang waktunya, ya. Saya menantikan jawaban itu dari suami saya. Saya mau, saya rindu. Kami benar-benar sepakat, ya, tidak hanya keputusan saya sendiri untuk pindah. Jadi saya percaya perkataan suami saya itu adalah perkataan yang dari Tuhan, yang jawaban doa yang sudah lama saya nantikan Bapak Ibu yang terkasih. Hingga akhirnya mereka dengan berat hati sebenarnya, ya, untuk melepaskan kami sebagai jemaat, ya. Tapi memang harus itu yang harus terjadi Bapak Ibu, hingga akhirnya mereka mengizinkan untuk saya dilepas, ya, dari kerja lama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu yang saya alami, ya, pergumulan yang saya alami, ya, cukup panjang Bapak Ibu, dimana ada banyak proses-proses yang saya harus ikuti Bapak, ikuti, ya, tidak semudah Bapak Ibu, tapi saya percaya semua proses yang Tuhan boleh izinkan ada maksud baiknya, ada maksud balik semua itu. Tuhan rindu untuk memang saya benar-benar dimurnikan, benar-benar pulih, ya, benar-benar dipersiapkan, diperlengkapi. Jadi ini yang saya alami Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu, saya rindu, ya, setiap kita mari tetaplah setia di dalam panggilannya Tuhan. Ya, saya banyak lagi pengalaman yang saya alami bersama Tuhan, tapi ini proses awal yang saya alami, jalani ketika memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya menghimbau untuk setiap kita yang mungkin mengalami pengalaman yang seperti saya, banyak tantangan ketika mengikut Tuhan, ya. Bukan hanya 1-2 orang yang benci kita, banyak, ya, banyak yang membenci kita, bahkan orang-orang yang terdekat kita, bahkan suami kita sendiri, pasangan hidup kita sendiri juga, ya. Jadi jangan pernah menyerah, serahkan semuanya kepada Tuhan, ya, karena kita percaya bahwa jawaban doa itu tidak pernah terburu-buru, tidak pernah terlambat, ya. Jawaban Tuhan itu pasti iya dan amin. Jadi Bapak Ibu, saya rindu untuk kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan, sekalipun mungkin ada banyak proses-proses yang harus kita lalui dan kita alami. Amin. Semuanya percaya adalah untuk mendewasakan iman kita, sehingga kita bisa dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Ada amin. Semoga kiranya Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian saya ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Terima kasih. Salam.